Shalom semua. Puji Tuhan, semua dalam kondisi sehat. Kita bersyukur. Saya punya harapan, bukan hanya sehat jasmani. Apa artinya sehat jasmani kalau rohani tidak sehat? Saya berharap jasmani, rohani sehat. Jasmani, rohani sehat. Kalau jasmani sehat, kita cuma bisa 70-80 tahun. Kalau rohani kita sehat, kita bisa hidup selama-lamanya. Itu tujuan kita. Tujuan kita. Hari ini Tuhan mau kita sama-sama belajar, share firman Tuhan tentang berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dan waspada. Kita lihat ya. Kita lihat akhir-akhir ini situasi makin tidak menentu. Maaf, saya bilang kondisi di Jakarta pun makin tidak stabil. Tuhan cuma nunjukin satu. Tuhan cuma kasih tahu sama saya, Tuhan bilang gini, supaya siapapun yang percaya kepadaku tidak lagi mengandalkan dunia ini. Tidak lagi berpegang pada dunia ini, tapi siapapun yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Istilahnya gini, kalau ada dua orang, satu itu pengharapan saya yang bisa nolong saya, tapi yang satu lagi ini juga bisa nolong saya. Gimana caranya supaya saya beralih pandangan saya dari yang satu ini ke yang satu ini? Gimana caranya? Fasilitas yang pertama itu harus diambil dulu supaya saya bisa mengarahkan pandangan saya kepada fasilitas yang kedua. Dan maaf, Tuhan lagi mengambil fasilitas pertama kita, yaitu dunia ini. Semua kenyamanan-kenyamanan di dunia ini Tuhan lagi ambil. Jangan pikir, aduh Pak, kok saya jadi serba sulit ketika saya ikut Yesus, kok semua jadi serba sulit. Saya bilang, Tuhan tidak mempersulit hidupmu, asal kamu mau berserah kepada Dia. Kalau kamu mau berserah kepada Dia, saya percaya semuanya akan dilegakan, semua akan dimuluskan. Cuman permasalahannya penyerahan diri kita itu yang masalah. Itu yang masalah. Kenapa? Karena kita susah untuk berserah kepada sesuatu yang tidak terlihat. Kita lebih mengandalkan apa yang bisa kita lihat. Apa yang kita bisa pegang, apa yang kita bisa andalkan, apa yang bisa kita percaya. Kita lebih mengandalkan itu daripada apa yang tidak bisa kita lihat. Padahal apa yang tidak kita bisa lihat, itu kuasanya tidak terbatas. Sekali lagi, apa yang tidak bisa kita lihat, itu kuasanya tidak terbatas. Tapi apa yang kita lihat, apa yang saya bisa lihat, kuasanya sangat terbatas. Ya, lihat Jakarta, kita hidup di Jakarta, Jabodetabek. Kita semua di Jabodetabek nih. Makin tidak menentu, nggak enak, makin nggak enak. Tiap hari kita ngelihat ancaman-ancaman seperti datang, ancaman seperti datang, seperti nggak enak. Maaf saya bilang, saya sebagai gembala yang Tuhan tunjuk untuk menetapkan hari ini ibadah atau enggak, itu pun nggak nyaman. Nunggu sampai Tuhan benar-benar beri sign, baru saya berani jalan. Nggak seperti biasa kok. Semua sudah berubah. Semua sudah berubah. Dunia bilang new normal. Kalau saya bilang dunia itu sudah abnormal. Udah nggak normal lagi di dunia ini. Semua sudah terbolak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Oleh sebab itu Tuhan berpesan pada kita semua supaya kita berjaga dan waspada. Berjaga itu sering diucapkan sama Tuhan sampai 3 kali. Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Iya. Terus Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan ulang lagi, berjaga-jaga lagi. Terus Matius lagi 24 ayat 42 sampai 49. 44 sampai 44. 24 tadi ayat 42 ya, 43-nya. Matius 24 ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Iya, 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, ini ya ayat-ayat ini. Sekarang saya tanya, saudara berjaga terhadap apa? Berjaga terhadap apa? Sama apa? Berjaga terhadap apa? Terhadap hari kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Kita jaga-jaga. Maaf ya, saya bilang ya, bagaimana saudara bisa berjaga terhadap sesuatu yang tidak saudara ketahui? Bagaimana saudara bisa berjaga terhadap sesuatu yang saudara tidak ketahui kapan? Tapi dia pasti datang. Kalau saudara setia menunggu, tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba dia datang. Begitu saudara ketemu, pasti itu jadi happy ending. Benar gak? Misalnya, saya nggak tahu nih, Karen lagi pergi misalnya ke luar negeri. Saya nggak tahu dia pulang kapan. Saya nggak tahu dia pulang kapan, tapi percaya dia pasti pulang. Tiap hari saya nunggu di airport. Tiap hari saya nungguin di airport. Saya ngelihat papan, saya nggak tahu kapan itu datangnya. Kapan datangnya? Tiap hari saya ngelihat di papan pengumuman, pesawat ini sudah landing, pesawat ini delay. Saya liatin terus, tapi dia nggak datang-datang. Saya ngarep saudara bisa nangkep apa yang saya ngomong. Nah, begitu dia datang, ketemu saya, apa yang terjadi? Yang pasti, kita keluar air mata. Air mata senang sukacita luar biasa. Betul nggak? Nah, gimana dengan kita yang selalu berjaga-jaga menunggu hari kedatangan Tuhan yang kita nggak tahu kapan? Kalau saudara benar-benar tungguin terus, bukan berarti saudara di kamar terus nungguin Tuhan datang. Enggak. Saudara tetap beraktivitas. Tapi saudara menanti kedatangan Tuhan dengan beraktivitas. Kalau saudara di kamar terus nungguin Tuhan datang, enggak. Saudara keluar pasti jadi norak. Wih, belum ada MRT, sekarang udah ada MRT. Norak kita akhirnya. Bukan gitu yang Tuhan mau. Tetap kita beraktivitas, tetap kita melakukan aktivitas, tapi kita menantikan Tuhan senantiasa. Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah akan dipermalukan. Saudara menantikan Tuhan, saudara berjaga-jaga terus, saudara nggak pernah akan dipermalukan. Kalau saudara setia terus menunggu dia datang, saudara ketemu, pasti jadi akhir yang sangat menyenangkan. Tapi kalau saudara nggak pernah nungguin kedatangannya, tiba-tiba dia datang, pasti jadi akhir yang memilukan. Nah, ini kan cerita, maaf ya, cerita. Tuhan sutradaranya, tapi kita aktornya. Kita bisa menentukan jalannya cerita sendiri. Cerita ini jadi happy ending atau jadi sad ending. Itu keputusan dari kita. Kita yang jalanin. Tuhan maunya kita tuh happy ending. Tuhan maunya kita happy ending. Tuhan maunya ya jadi pengantin saya, berpelukan sama saya, nangis-nangisan. Jadi sesuatu yang indah. Tapi semuanya kembalinya ke kita. Hari Tuhan itu jadi sesuatu yang menyenangkan atau jadi jerat buat kita, itu keputusan dari kita. Kalau saudara setia menunggu, tiba-tiba datang, waduh itu luar biasa.
Lalu saya tanya sama saudara, mengapa kedatangannya diibaratkan dengan pencuri? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Yang pertama, kenapa Tuhan mengibaratkan kedatangannya dengan pencuri? Yang pertama, karena Tuhan tahu sebagian besar orang Kristen tidak siap. Itu yang paling dasar, karena Tuhan tahu, Tuhan mengibaratkan pencuri karena sebagian besar jemaatnya tidak siap. Gereja semakin beradaptasi dengan dunia, semakin jauh dari kebenaran dan semakin jauh dari keintiman. Lukas 8 ayat 8. Lukas 8 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah Lukas tumbuh. 18. Salah, maaf. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Jika anak manusia datang, terus? Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia dapatin iman? Tuhan tahu sebagian besar jemaat Tuhan tidak siap dengan kedatangannya. Oleh sebab itu dia mengibaratkan dirinya dengan pencuri. Gereja semakin hari semakin duniawi, semakin hari semakin kontaminasi dengan dunia. Kerinduan kita sama-sama, kita nggak terkontaminasi dengan dunia. Amin. Tuhan mau kita ini murni. Ini murni. Tembus. Saudara bisa lihat, tembus. Itu murni. Saudara sudah disaring berkali-kali sampai saudara murni. Kalau saudara nggak tahan dengan saringan, saudara nggak bakal bisa murni. Nggak gampang loh jadi murni. Kita harus menanggalkan semua kepentingan kita dan semua keinginan-keinginan kita. Oleh sebab itu, yang pertama, Tuhan mengibaratkan pencuri karena Tuhan tahu sebagian besar jemaatnya tidak siap. Kedua, pencurian itu identik dengan kerugian. Kalau seseorang kecurian, pasti dia rugi. Betul enggak? Betul? Pencurian identik dengan kerugian. Artinya, jika saudara tidak siap, saudara akan mengalami kerugian yang besar. Saudara pasti akan mengalami kerugian besar. Tuhan hanya memberi tanda kedatangannya, tapi tanggalnya tidak pernah diumumkan. Betul? Kalau Tuhan umumkan begini nih, Pak Yogo, aku akan datang nanti tanggal 25 Juni misalnya. 25 Juni misalnya. Ya. Pasti 24 Pak Yogo udah siap-siap. Standby, bersihin diri semua, baca firman seharian, nggak berhenti-berhenti. Seharian, nggak ngapa-ngapain, cuma baca firman, doa, 24. Sebelumnya gimana? Kenapa? Karena dia tahu tanggalnya. Tuhan nggak kasih tahu tanggalnya. Oleh sebab itu dia bilang, aku datang seperti pencuri. Kenapa? Karena kalau kamu tidak siap, kamu akan kerugian. Kamu akan ngalamin kerugian yang besar. Tuhan hanya beri tandanya. Nih, tandanya begini nih. Tandanya begini. Ini tanda sekarang udah jelas. Tambah hari tambah jelas. Ya, saya yakin vaksin ini gagal. Semua vaksin akan gagal. Kenapa? Karena antikris punya target itu tato atau chip, itu harus terjadi. Itu harus. Oleh sebab itu, ini pasti akan gagal. Nggak bisa nampung. Saudara boleh tanya masalah vaksin. Berapa persen keakurasinya?
akurasi. Orang boleh bilang 90%. 50 aja nggak nyampe kok. Buktinya, orang yang divaksin pun masih terjangkit. Masih terjangkit. Kalau sudah divaksin, harusnya nggak usah pakai masker lagi. Buat apa pemerintah bilang vaksin tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap protokol? Kan kita udah kebal. Katanya vaksin. Nggak bisa dong. Ini pasti gagal. Tujuannya apa? Tujuannya satu. New World Order itu harus terjadi. Tujuannya itu doang. Larinya ke situ. New World Order. Tato digital itu harus terjadi. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Lihat dengan mata kepala sendiri. Itu pernyataan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dia ngomong dalam bahasa Jawa. Sorry. Dia ngomong begini, maaf, dia ngomong begini, itu saya melihat langsung di berita, dia bilang gini, siapapun yang sudah divaksin Sputnik 5, itu harus ditato digital. Harus ditato digital. Kenapa? Karena dia bilang, keakurasiannya itu mencapai 96%. Ayo, sekarang gimana mau nggak siap-siap? Ini udah jelas larinya kemana. Ayo, gimana? Mau main-main lagi? Nggak bisa, kita udah nggak bisa main-main lagi sekarang. Sekarang waktunya udah bersiap. Dan nggak bisa, saudara nggak bisa bilang, wah nggak apa-apa lah ditato, berarti Tuhan belum datang. Nggak bisa. You ditato, DNA you berubah. Gitu aja. DNA kita pasti berubah. DNA Allah sudah nggak ada lagi di dalam kita. Nggak bisa, larinya pasti ke sana. Ini kita cuma bersiap-siap. Ini bersiap. Tuhan bilang, nih tandanya. Tandanya udah ada. Kita nggak usah pusing. Tuhan datang awal, tengah, atau akhir. Nggak usah pusing. Yang penting Tuhan mau datang di awal, mau datang di tengah, mau datang di akhir. Kita siap aja gitu. Nggak usah ribut. Tuhan mau datang di mana? Kalau saudara tanya, Pak, kalau Bapak gimana? Saya bilang ya di awal. Tapi kita lihat kejadian. Mungkinkah ini di awal? Saya nggak tahu. Ini kan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kitab tafsir. Kitab tafsir itu nggak ada yang dibilang akurasinya itu 100%. Kenapa? Karena itu tafsiran. Keakurasian 100% itu hanya ada dari Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Ini yang kedua. Kenapa Tuhan mengibaratkan dengan pencurian? Karena pencurian identik dengan kerugian. Kenapa Tuhan mengibaratkan dengan pencuri? Yang ketiga, karena Allah ingin saudara belajar dan bertobat senantiasa. Belajar terus dan bertobat terus. Kalau Tuhan nggak mengibaratkannya pencuri, saudara nggak akan pernah belajar terus dan bertobat terus. Jadi gini, kalau tahu nih misalnya, ada pencuri datang. Pencuri bilang, Santi, nanti malam saya mau datang ke rumah kamu, saya mau rampok rumah kamu. Misalnya gitu. San, kamu bikin apa, San? Bikin kopi. Kalau Pak Yogo saya udah tahu, pasti bilang, yang sabar ya. Kalau sampai pencuri udah bilang gitu, saya cuma bilang, pasti Santi udah siapin anjing. Nonis gak bisa buat jaga pencuri. Yang udah diajak main. Siapin anjing-anjing gede, siapin centeng, jaga sana sini. Kenapa? Karena kita udah berjaga. Karena tahu, woi malam ini saya akan kedatangan maling. Nah Tuhan nggak mau kasih tahu kapan. Supaya apa? Supaya kita jaga-jaga terus. Nggak tahu, pokoknya pasti datang. Katanya, pasti datang. Ya jaga-jaga aja.
Bener loh, bener. Ini saya ngomong sama saudara ya. Saya ngomong sama saudara. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya mendengar. Vladimir Putin bilang apa? Setiap orang yang sudah diberi Sputnik 5 harus ditato digital. Supaya membedakan orang yang sudah divaksin dan orang yang tidak divaksin. Dan ini akan terjadi di seluruh dunia. Termasuk Indonesia. Saya bilang siap-siap aja. Allah ingin saudara belajar senantiasa. Dia rindu semua kita diselamatkan. Sekali lagi, dia rindu semua kita diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau saudara benar-benar bertobat senantiasa, belajar bertobat senantiasa. Oleh sebab itu dia bilang, aku pencuri, aku akan datang seperti pencuri. Kapan Tuhan? Ya lu bertobat aja, berjaga-jaga aja. Waspada aja. Nah, yang keempat, kalau orang tahu kapan Tuhan itu akan datang, orang itu pasti nggak bisa dinikmatin sama Tuhan. Nggak bakal bisa dinikmatin sama Tuhan. Nggak ngerti ya? Contohnya kayak tadi saya bilang Pak Yogo, kalau tahu Tuhan datang 25 Juni, dia akan bisa dinikmatin Tuhan tanggal 24 doang. Selama Tuhan belum datang, Tuhan nggak bisa nikmatin dia. Tapi Tuhan mau kita berjaga supaya apa? Supaya saudara bisa dinikmatin sama Tuhan. Kalau saudara nggak bisa dinikmatin sama Tuhan, Tuhan bilang gini loh, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Tuhan bilang, pergi kamu, aku gak kenal kamu. Kenapa? Karena aku gak bisa nikmatin kamu. Kamu pembuat kejahatan. Kamu pembuat onar. Artinya apa? Apa yang kamu kerjakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara harus jadi orang yang bisa dinikmati sama Tuhan. Saudara harus hidup di dalam kebenaran. Watak, saudara, saya garis bawahi ya. Watakmu harus berubah. Harga dirimu harus dilepasin. Egomu harus ditanggalin. Baru engkau bisa dijemput sama Tuhan. Berjaga itu artinya tidak tidur. Pakai kata Yunani Gregoreo. Gregoreo. Yang artinya siap siaga, tidak tidur. To awake in the night. Ini luar biasa loh, bahasa Inggris mengartikannya to awake in the night. Artinya apa? Berjaga di tengah malam. Karen kemarin ngomong sama saya, aduh Fer, sekarang tambah gak enak ya, tambah gak enak. Saya bilang, ke depan akan tambah gak enak. Oh Pak, jangan ngomong yang negatif. Benar, dagingmu yang akan menjadi gak enak. Tapi spiritmu akan terus mencari Tuhan. Kalau engkau terus mencari Tuhan dan terus diam di kaki Tuhan, saya percaya saudara akan dijemput sama Tuhan. Ya, Karen kemarin ngomong sama saya, makin gak enak. Iya, makin gak enak. Kenapa? Karena hari kedatangan Tuhan itu kayak cahaya yang terang. Kayak terbit matahari. Betul? Sebelum matahari terbit, harus lewati hari yang paling gelap. Sebelum matahari terbit, kita harus ngelewatin kegelapan malam. Oleh sebab itu, pakai kata Gregoreo, yang artinya awake in the night. Berjaga di tengah malam. Tetap terjaga demi keselamatan kita. Keselamatan itu tergantung dari ketahanan kita untuk tetap terjaga. Sekali lagi saya bilang ya, keselamatan itu tergantung dari ketahanan kita untuk tetap terjaga dan tidak tidur.
Tidur itu diidentikan di Alkitab, saudara-saudara boleh selidikin. Tidur itu identik dengan kematian. Mazmur 13 ayat 4. Mazmur 13 ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Tidur itu identik dengan mati. Alkitab menyatakan rohani yang tertidur adalah orang yang mati. Sampai sini ngerti? Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Iya tuh, bangun dari kamu tidur, bangkit dari orang mati. Jadi tidur rohani itu sama dengan mati rohani. Sekali lagi saya bilang, tidur rohani itu sama dengan mati rohani. Kalau saudara berdoa, doanya aminnya besok. Doa hari ini aminnya besok. Ketiduran namanya. Kalau saudara melakukan itu terus, mengalami itu terus, saya bilang cepat atau lambat saudara akan mati rohani. Oke, terus? Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kamu hidup, bangun dari kematian, baru Kristus bisa bercahaya di atas kamu. Jadi Alkitab kita menjabarkan dua macam orang Kristen, yaitu yang hidup dan yang mati. Alarm kita itu firman Allah. Sekali lagi, alarm kita itu firman Allah. Firman Allah itu menegur dan membangunkan. Kita memilih untuk bangun atau kita memilih untuk tetap tertidur. Kita abaikan firman Tuhan, kita tersinggung dengan firman Tuhan. Kita memilih untuk tetap tertidur. Itu keputusan kita. Saya pernah tidur sama satu orang teman. Itu alarmnya bunyi terus jam berapa? Jam 2. Dia pasang alarm, dia lupa matiin. Bunyi terus, dianya tidur terus. Saya sama teman-teman saya udah bangun, dia tidur terus. Sampai saya bilang, ini alarmnya mesti pakai air, pakai ember. Ada orang yang kayak gitu. Ditegur firman Tuhan, tetap tidur. Kenapa? Karena itu pilihan. Sekali lagi, itu pilihan. Tetap tidur. Tidak ada tanggung jawab. Itu keputusan kita. Bagaimana ya, kalau saudara bertanya, bagaimana caranya supaya kita terjaga secara rohani? Saudara saya bilang sama saudara, menjadi Kristen itu bukan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mempercayakan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara nih, iya. Lep, percaya Yesus. Oh percaya. Jadi orang Kristen, KTP. Iya. Tapi kalau mau yang dicap sama Tuhan sebagai orang Kristen, syaratnya satu, mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Tuhan, saya percayain deh hidup saya sama Tuhan. Begitu kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, kita mengikuti semua firman-Nya. Intinya, jadi orang Kristen itu bukan mempercayai Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, menjadi orang Kristen bukan hanya mempercayai Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Tapi apa artinya saudara mempercayai Dia, tapi saudara sendiri tidak mati dari dosa-dosa saudara? Sekali lagi, apa artinya saudara mempercayai Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa saudara, tapi saudara sendiri tidak mau mati dari dosa-dosamu? Gak ada artinya. Tuhan bilang seperti menangkap angin. Berjaga itu hidupnya konsisten. Orang yang hidupnya konsisten dan setia dalam ketaatan pada kebenaran. Berjaga terhadap apa? Lukas 21 ayat 34 sampai 36.
Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iya, terus 35. Lukas, Jangan syarat, tadi ingat ya, jangan syarat supaya jangan jadi jerat. Kalau ada syarat pasti ada jerat. Terus Lukas 21 ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ia akan menimpa seluruh penduduk bumi. Apa yang akan menimpa seluruh penduduk bumi? Kecelakaan, kebinasaan. Ingat malam tahun baru Tuhan bilang apa? Tahun ini tahun yang banyak bencana. Tahun ini kita akan lihat banyak sekali bencana. Banyak sekali ketidaknyamanan. Syaratnya cuma satu Tuhan bilang. Tapi siapa yang melihat Tuhan terus, dia akan diluputkan. Terus lanjutkan. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berapa banyak dari kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia? Ayo, berapa banyak dari kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia? Tahan dah. Waduh, berat loh, ikut Tuhan berat. Belum melawan dosa, belum melawan kuasa gelap, belum melawan masalah keuangan, belum melawan sakit penyakit, belum melawan orang-orang yang nyerang kita. Nggak gampang ikut Tuhan. Kamu harus melepaskan diri dari semua kedagingan, dari semua keinginan, baru kamu tahan berdiri di hadapan Dia. Saya bilang ya, orang Kristen nggak semua bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Nggak semua tahan. Hanya orang Kristen yang menanti-nantikan Tuhan. Nungguin Tuhan terus, nungguin Tuhan terus, nungguin Tuhan terus. Dia yang akan tahan berdiri. Oke? Syarat. Kembali ke 34. Lukas 21 ayat 34. Jangan syarat. Syarat itu bisa diartikan juga berat dan ngantuk. Berat dan ngantuk dari bahasanya bisa diartikan berat dan ngantuk. Tapi syarat itu artinya kebanyakan atau over, kebanyakan. Iblis akan bikin kita sibuk sama perkara-perkara dunia sampai kita lupa perkara-perkara rohani. Dia akan bikin kita tertidur dari mencari Tuhan. Dia akan bikin kita tertidur dari mencari Tuhan. Dia akan buat kita tidak berjaga-jaga lagi. Di situ dibilang, jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan, pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Berapa banyak orang Kristen sibuk cari duit, tapi nggak pernah sibuk cari Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ngotot kalau cari duit, tapi nggak pernah ngotot cari Tuhan. Bapak ngomong gampang, Bapak pendeta hamba Tuhan. Saya juga masih butuh duit, bos. Kita semua masih butuh. Kita semua juga tahu. Tapi jangan jadikan itu keutamaan dalam hidupmu. Jadikan Tuhan itu yang utama dalam hidup kita. Percayalah, semuanya pasti diberesin sama Tuhan. Sekali lagi, percayalah, semua pasti diberesin. Enggak ada sesuatu pun yang tidak akan diberesin sama Tuhan. Semua pasti diberesin. Cuman permasalahannya apa? Untuk membereskan diri kita itu yang sulit luar biasa. Sulit benar membereskan diri kita. Kenapa? Kita bawa beban kita terus, bawa beban kita kemana-mana. Kita bilang, Tuhan, saya serahkan beban saya. Saudara bisa menyerahin beban saudara pada saat saudara berdoa. Tapi setelah lepas doa, saudara mulai
terintimidasi lagi, tertekan lagi. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya saudara bukan menyerahkan beban. Yang Tuhan mau saudara menyerahkan diri. Kalau saudara tidak menyerahkan diri, saudara juga tidak bisa menyerahkan beban. Ngomong gampang, gampang ngomong. Praktekin, benar, susah luar biasa. Puyeng, benar, puyeng. Nggak semudah apa yang kita ucapkan. Aduh, sulit luar biasa. Tambah hari, tambah Tuhan bawa kita naik, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Semakin tinggi saudara, semakin banyak anginnya. Semakin tinggi saudara, semakin banyak serangannya. Ya, saya ngalamin kemarin retret kemarin itu tidak seperti retret biasa loh. Nangis sama istri saya berdua. Berat banget ngelewatin yang retret itu. Intimidasi dari luar, semua serangan-serangan, semua perkataan-perkataan, setel TV, semua intimidasi. Akhirnya saya nggak setel TV. Itu intimidasi loh. Tapi kalau Tuhan sudah bilang pergi, ternyata sampai sekarang kita masih bawa sukacitanya. Betul nggak? Masih bawa sukacitanya sampai hari ini. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau sebenarnya. Mau pergi ibadah aja. Ini otak berpikir berapa kali. Belum lagi intimidasi dari luar. Enggak gampang. Cobalah ngambil keputusan. Apa yang dipertaruhkan? Saya mempertaruhkan kalian semuanya. Tanggung jawab loh saya. Mudah? Enggak. Ngomong gampang, betul. Tapi coba ngelewatinnya. Wah, sulit. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan mau. Kita nggak sibuk lagi sama perkara-perkara dunia. Mulai hari ini kita sibukin diri kita sama perkara-perkara rohani. Tahun 2000, waktu Tuhan bilang, berhenti, tinggalin kerjaan kamu, layani aku. Itu saya di persimpangan jalan. Saya bekerja dalam posisi saya baik. Posisi saya, jabatan saya baik. Tapi Tuhan bilang, berhenti, tinggalin kerjaan kamu, layani aku. Bos saya bilang apa? Lu gila lu. Berani lu tinggalin gitu. Saya bilang, ya udah kita lakukan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama survive. 4 bulan, waduh, biasa pegang duit, gak pegang duit. Biasa pegang duit, sekarang pegang iman. Sampai ada orang bilang gini, makan tuh iman. Makan tuh iman. Benar. Tapi lihat, buktiin. Tambah hari, saya tambah gendut. Senang sekali kau ini. Yang sabar ya. Yang sabar. Oke. Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Sekarang kita berjaga, Tuhan mau kita waspada. Tuhan mau kita waspada. Waspada terhadap apa? Waspadanya terhadap apa? Sekarang saudara lihat Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iya, ini luar biasa loh. Perhatikan kata per kata. Perhatiin ya kata per kata. Terus, Simon, iblis. Lukas terus? 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Aku berdoa, Tuhan berdoa untuk engkau, terus? Supaya imanmu jangan gugur. Supaya imanmu jangan gugur. Tuhan gak bilang gini, aku berdoa supaya kamu jangan digodai. Tuhan gak bilang gitu loh. Tuhan gak bilang, aku berdoa supaya kamu jangan ditampi. Tuhan gak ngomong gitu. Tapi Tuhan bilang,
Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Tampian harus ada tampian. Tapi imanmu nggak boleh gugur. Kenapa? Kamu punya pendoa syafaat yang berdoa bagimu siang dan malam. Sekali lagi, saya bilang, saya punya pendoa syafaat. Saya punya pendoa syafaat Yang berdoa bagi saya. yang berdoa bagi saya Pagi, siang, sore, malam. pagi, siang, sore. Penjagaku tidak pernah tidur. Hebat gak? Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia selalu berdoa buat kita. Dan ini buktinya. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Terus, Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah insaf. Kalau engkau nggak insaf, nggak bisa. Kamu harus insaf dulu. Terus, kuatkanlah saudara-saudaramu. kuatin saudara-saudara kamu yang lagi ditampi juga. Terus, Lukas 22 ayat 33, jawab Petrus, nyambung nggak? Petrus luar biasa loh. Dia bilang, kamu akan dicoba, akan ditampi ini. Petrus bilang, aku siap masuk penjara. Terus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. iya, terus, Lukas 22 ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. iya. Ini tampian. Waspada terhadap apa? Nama Simon diulang 2 kali yang artinya serius. Seperti Tuhan bilang, Yerusalem, Yerusalem. Serius banget Tuhan. Serius banget. Simon siap mati untuk Tuhan. Ini artinya komitmen kuat. Dia punya komitmen kuat untuk ikut Tuhan. Untuk ikut Tuhan. Tapi komitmen yang kuat itu harus diuji juga. Saudara punya komitmen kuat gak sama Tuhan? Komitmennya kuat gak? Kuat gak? Saya komitmen untuk ikut Tuhan. Hati-hati loh, komitmenmu harus diuji. Harus diuji, gak bisa. Ntar gak akan terbukti, kuat atau enggak komitmenmu. Itu akan terbukti setelah lewat ujian. Sampai sini ngerti gak? Iblis menampi kamu. Kata kamu di sini bukan ditujukan pada kamu. Pada kamu, satu orang. Enggak. Tapi kamu di sini pakai kata jamak. Yang artinya kita semua. Kamu semua sebagai murid. Iblis sedang menampi kita. Iblis sedang menampi kita. Iblis selalu cari alasan untuk ayak kita, ngayak kita. Ngayak tahu ya? Saya tahu ya, ngayak ya. Iblis selalu cari alasan untuk ngayak kita. Contohnya, peristiwa Ayub. Dia cari terus alasan. Tuhan, kamu jagai dia sih. Kamu lindungi dia, kamu pagari dia sih. Tuhan bilang apa? Iya memang aku pagari. Coba diangkat. Tuhan nggak bilang, oh sorry, nggak bisa. Tuhan bilang, oke, angkat aja. Kenapa? Karena komitmen Ayub harus diuji. Itu luar biasa loh peristiwa Ayub. Seakan-akan kalau kita lihat, itu ada andil Tuhan di dalam peristiwa Ayub itu. Betul nggak? Ada andil Allah di dalam peristiwa Ayub. Tapi Allah punya maksud luar biasa. Kenapa dia harus diayak? Kenapa Ayub harus diayak? Kenapa? Karena komitmennya, cintanya dia sama Tuhan harus diuji. Maaf ya, saya bilang ya, terkadang kita kena masalah. Jangan pikir itu suatu keburukan. Jangan pernah pikir itu suatu keburukan. Kadang Tuhan cuma bilang, komitmenmu harus diuji. Setia nggak kamu ikut aku? Ayub mampu melalui. Kita harus waspada. Kita harus waspada. Harus menyandarkan diri dekat dengan Tuhan.
Ingat ya, iblis selalu cari cara untuk mengayak kita. Selalu. Iblis, diabolis, bahasa Yunani yang artinya penuntut atau pemfitnah. Penuntut atau pemfitnah. Satan, bahasa Ibrani yang artinya pendakwah. Pendakwah. Allah itu kasih, adil, kudus. Allah kasih, adil, kudus. Amin gak? Amin. Hukum itu menopang kehidupan. Tanpa hukum tidak ada kehidupan. Amsal 29 ayat 18. Ini mungkin saudara masih bingung di sini. Nanti saudara akan ngerti. Ya. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Liar pasti kalau nggak ada wahyu, pewahyuan liar. Terus? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau saudara berpegang terus pada hukum, saudara pasti berbahagia. Hukum itu menopang kehidupan. Tanpa hukum, artinya tanpa kehidupan. Hukum tidak bisa dilanggar. Sekali lagi, hukum tidak bisa dilanggar. Hukum tidak pernah bisa dilanggar. Contoh, ada hukum namanya hukum gravitasi. Betul nggak? Betul? Pak Ais misalnya. Pak Ais naik pesawat. Pak Ais buka pintu pesawat. Pak Ais loncat dari pesawat. Itu melanggar hukum gravitasi. Betul nggak Pak Ais? Ada resiko nggak yang ditanggung? Ada resiko tanpa parasut. Ada resiko. Ketika dia keluar, dia melanggar hukum. Hukumnya apa? Hukum gravitasi. Oke? Ketika kita melanggar hukum, pasti ada resikonya. Pasti. Nggak mungkin nggak. Contohnya melanggar hukum gravitasi. Allah adil. Iblis selalu memanfaatin, tidak selalu. Iblis tidak selalu memanfaatin dusta. Tapi dia kadang juga memanfaatin kebenaran. Sekali lagi, dia tidak selalu memanfaatin dusta. Tapi dia kadang memakai kebenaran untuk menghakimi kita. Misalnya, si A jatuh dosa. Dia bilang sama Tuhan, lu lihat tuh, udah dosa terus tuh. Lu masih tolong dia, lu masih bela dia. Itu jadi alasan bagi iblis untuk mendakwa kita. Itu jadi alasan bagi iblis untuk kayak kita. Dan itu gak gampang loh. Allah adil. Tadi saya bilang Allah adil gak? Adil. Oleh sebab itu, begitu diayak, begitu iblis nuntut kita, Allah adil, dia gak bisa gak adil. Dia gak bisa gak adil. Ya sudah, itu milikmu, udah pakai aja. Tuhan kadang mengizinkan itu terjadi untuk menyadarkan kita yang lagi tidur. Seakan-akan Tuhan bunyiin alarm, gak bunyi. Tuhan siram kita pakai air. Belum bangun juga. Tuhan injek, maaf ya, dalam kata tanda kutip, Tuhan gak bakal injek kita. Kadangkala Tuhan mau bangunin kita dengan cara apapun, Tuhan goyang-goyang kita. Supaya apa? Lu sadar. Itu masalah fatal sebenarnya. Banyak dari kita, orang-orang Kristen, tidak waspada. Allah tetap kasih, Allah tetap kasih, Allah tetap adil, Allah tetap kudus. Begitu kita melanggar hukum, tetap kita tidak kudus. Betul enggak? Dan Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Tanpa kekudusan, tidak bisa ada yang melihat Allah. Gini, saya ini terdakwa. Ini Allah. Misalnya, Bu Media ini Allah. Saya terdakwa. Ini penuntutnya. Maaf ya. Ini penuntutnya. Dia nuntut terus saya. Dia nuntut saya terus. Misalnya, Pak Yogo jadi Tuhan Yesus. Dia bela saya terus. Tapi Tuhan bilang, gimana mau saya bela kamu kalau kamu gak nyerahin hidupmu sama saya?
Betul lah. Pak Yogo ini jadi pembela saya. Gimana caranya saya bisa dibela kalau saya nggak jujur sama Pak Yogo? Betul lah. Gimana caranya saya bisa dibela sama dia kalau saya nggak pernah nyerahin kasus saya sama dia? Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Tuhan iya siap membela kita. Tapi kalau kita nggak nyerahin hidup kita sama Tuhan, apa yang mau dibela sama Tuhan? Nggak ada satupun yang bisa Tuhan bela. Kalau saudara tidak serahin hidup saudara sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Tuhan adil. Iblis selalu manfaatin celah-celah untuk mendapat alasan mendakwa kita ketika kita buat dosa. Oleh sebab itu, Yesus harus mati di kayu salib dan upah dosa. Karena kenapa? Yesus harus mati di kayu salib. Karena upah dosa itu maut. Jadi kalau saudara berdosa, harus ada kematian. Nah, kematiannya sudah ditanggung Yesus. Gimana caranya saudara tidak kena maut? Saudara harus nyerahin diri sama Yesus yang sudah menanggung maut. Saya mau ngampunin nih kesalahan Pak Yogo. Tapi gimana cara saya ngampunin kalau dia nggak pernah minta ampun sama saya? Dan dia selalu merasa dirinya benar. Saya nggak bisa ngampunin dia dong. Berapa banyak dari kita seringkali merasa diri kita benar dan kita nggak minta ampun sama Tuhan. Roma 3 ayat 26, ini ada dua kata yang luar biasa. Menurut saya ini luar biasa. Roma 3 ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Keadilannya pada masa ini, terus supaya nyata bahwa ia benar. Ia benar, terus dan juga membenarkan. Dan juga membenarkan. Ini dua karakter Allah. Ia benar dan ia membenarkan. Benar, benar itu artinya dia benar, dia menegakkan hukum. Dan dia membenarkan, artinya apa? Dia juga kasih. Ada hukum, ada kasih. Gimana caranya saya melakukan hukum? Gimana caranya saya melakukan hukum? Harus menyatu dengan kasih. Begitu saudara menyatu dengan kasih, saudara harus baru bisa mengerjakan semua tuntutan-tuntutan Allah. Tanpa menyatu dengan kasih, saudara nggak bakal bisa melakukan semua tuntutan Allah. Ini adalah kasih dan keadilan. Kasih dan keadilan. Apa artinya minta ampun tanpa disertai dengan pertobatan? Minta ampun. Maaf ya, maaf. Minta ampun jadi rengekan kosong. Rengekan kosong. Tapi tidak disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Istilahnya gini, kayak anak kecil. Ngerengek. Pak, ampuni saya, Pak, ampuni. Besok lu buat lagi. Itu rengekan kosong. Akhirnya bapaknya bilang apa? Gua tahu lu pasti buat lagi kok. Nggak ada pertobatan di situ. Kalau kita kena batunya, baru kita bertobat. Kapok gua. Ingat ya, iblis sibuk mendakwa kita siang dan malam. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Aduh, luar biasa loh. Dia dakwa saudara dan saya siang dan malam. Saudara sadar gak sih saudara didakwa siang dan malam? Sadar? Sadar. Kalau saudara sadar, harusnya saudara bertobat siang dan malam. Supaya apa? Supaya tidak didakwa lagi siang dan malam. Banyak dari kita nggak sadar kalau kita sudah didakwa. Allah tidak bisa ampuni kita jika kita tidak minta pengampunan. Ini poin penting.
Ini poin penting. Iblis selalu sibuk mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Tapi kita nggak pernah sibuk cari kebenaran. Kita nggak waspada. Kita dalam bahaya. Kita nggak tahu kita sedang bertaruhkan keselamatan kita. Kita jatuh. Tuhan angkat kita. Amin. Tuhan angkat kita. Tuhan begitu baik sama kita. Nah, kita nggak berubah-berubah. Kita tetap manusia yang sama, yang begitu aja hidupnya. Dia siap mengampuni kita dan menghentikan semua dakwaan-dakwaan iblis. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Iya, jangan berbuat dosa, tapi kalau sudah terlanjur, ada Yesus yang adil. Terus? 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Iya, kita mundur sedikit di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini sebab akibat. Saya bilang ini sebab akibat. Kalau ada akibat, pasti ada sebab. Akibatnya apa? Saya diampuni. Tapi syaratnya apa? Saya harus minta ampun. Terus? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dia jadi setia dan adil. Ketika kita mengaku, dia setia, dia adil. Dia setia, dia adil. Kalau kita mengaku. Kalau kita nggak mengaku, dia tetap setia, dia tetap adil. Dia tetap setia, dia tetap adil. Oke? Adilnya gimana? Ya lu nggak mengaku, lu berbuat dosa, lu nggak mengaku. Ya dia tetap adil. Dia bilang, ya silakan. Iblis, itu bagianmu. Kenapa? Karena kita nggak bertobat. Kalau kita benar-benar mau bertobat, dia setia, dia adil. Oke, terus? Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baru dia sucikan kita dari segala kejahatan. Ini perkara yang luar biasa. Jadi saya bilang sama saudara, dosa itu celah kuasa kegelapan untuk merusak. Disiplin Allah, catat baik-baik. Disiplin Allah itu adalah bukti kasih Allah kepada kita. Selain itu, iblis akan menuntut dan menampi. Menuntut artinya apa? Dia meminta dengan sangat kepada Tuhan. Ayolah, itu punyaku, itu ada celahnya di situ. Hancurin dia, aku siap hancurin dia. Kalau engkau nggak mengaku, Tuhan bilang, aku tetap setia dan adil. Ini permasalahannya, saudara berhadapan dengan Allah yang setia dan adil. Ketika mau mengaku, dia tetap adil. Bahkan maaf, saya bilang, sama kuasa gelap pun dia adil. Kenapa? Karena itu udah karakter dia. Sampai sini ngerti gak sih? Mau bikin dosa gak sih? Di sini enggak. Seperti iblis menuntut Ayub. Dikabulkan lagi sama Tuhan. Semua demi kebaikan Ayub. Semua demi kebaikan Ayub. Ayub itu orang yang taat, dibilang. Dia setia, dia saleh, dia tulus, jujur. Dia cari Tuhan benar-benar. Tapi lihat apa yang terjadi. Harsetnya semua diambil. Anaknya semua diambil. Saya kalau ketemu Ayub, saya pasti bilang, yang sabar ya Ayub. Ayub yang baik hati, tidak sombong, yang sabar. Saya kalau ketemu Ayub pasti saya ngomong gitu. Sabar. Ngopi yuk gitu. Ini luar biasa loh, Ayub itu luar biasa. Apa kurangnya Ayub? Saya bilang, Tuhan itu mau explore Ayub. Sekali lagi ya,
Tuhan mau explore Ayub. Gimana caranya dieksplor? Masih banyak nih tanah garapan di Ayub yang belum bisa digarap. Gimana caranya? Oh, ini penghalang-penghalangnya. Anaknya diambil dulu. Apanya? Hartanya. Ini penghalang, diambil dulu. Tuhan explore dia. Begitu semuanya diambil, dia nggak punya apa-apa lagi. Apalagi kesehatannya. Semua. Begitu itu terjadi, Tuhan bilang, aku baru bisa explore dia. Di situ Tuhan berperkara sama dia, Tuhan berperkara sama dia, sampai Ayub jadi orang yang luar biasa. Mau nggak kita sampai ke titik itu? Nggak ada yang berani kan? Mau nggak? Mau. Tapi prosesnya nggak mau. Mau jadi orang yang luar biasa, tapi prosesnya nggak mau. Waspada ya. Iblis akan menampi. Iblis pasti nampi. Berjaga ya. Waktunya Tuhan kita nggak tahu. Berjaga. Hati-hati dua hal ini. Berjaga dan waspada. Tuhan berkata, ini luar biasa loh. Tuhan tidak berkata sama Simon, Petrus, aku berdoa supaya kamu tidak ditampi. Tapi Tuhan berkata, aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Gugur artinya ambruk. Imanmu tidak ambruk, tidak gugur. Berarti saudara bilang, tampian ada dong. Tampian ada nggak? Ada. Tapi Tuhan bersyafaat di surga. Tuhan berdoa supaya imanmu jangan gugur. Gimana caranya? Waspada. Waspada. Apa itu iman? Saya tanya sekarang, iman bisa gugur nggak? Iman bisa gugur nggak? Bisa. Jika tidak bisa gugur, iman tidak bisa gugur, Tuhan tidak perlu menjadi pensyafaat kita. Nggak perlu Tuhan jadi pensyafaat kita. Kalau iman nggak bisa gugur, ya udahlah, ginilah, lu hidup, jalanin hidup, lu terserah, lu mau bikin apa, ini terserah, terserah. Tapi mati. Terus, ketika engkau mati, aku selamatin. Saya bilang, ini gampangan. Ini namanya cheap grace. Anugerah murahan. Darah Yesus itu luar biasa mahalnya. Jangan dijadikan barang murahan. Makanya Tuhan bilang, jangan lemparin mutiara kepada babi sama anjing. Darah Yesus itu berharga. Jangan dijadikan sesuatu yang kacangan, yang murahan. Iman bisa gugur? Iya. Jika tidak, Yesus tidak perlu jadi pensyafaat. Yesus bilang sama Petrus, jika engkau insaf, jika tidak bagaimana? Jika tidak insaf gimana? Ya gugurlah. Sekarang saya tanya, apa sih iman? Apa sih iman? Iman bukan sekedar percaya sama Tuhan. Baca ayat 33. Kita lanjutkan. Lukas 22 ayat 33. Apa sih iman? Bukan percaya loh, bukan sekedar percaya. Ini iman nih. Ini iman. Terus? Lukas 22 ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Iya, itu iman. Aku bersedia mati dan masuk penjara bersama dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita bersedia mati buat Tuhan? Berapa banyak dari kita bersedia masuk penjara bersama Tuhan? Berapa banyak dari kita? Enggak banyak. Komitmen total itu bukan sekedar perkataan, bukan sekedar emosi kita yang kita ungkapkan.
bukan sekedar emosi singkat yang kita ucapkan. Emosi singkat seperti apa? Seperti gini, misalnya si A ketemu cowok. Misalnya ketemu cowok. Begitu ketemu cowok itu sesuai dengan kriterianya. Tingginya semampai, semeter tidak sampai. Tingginya semampai, bibirnya tipis, matanya belok. Wah, pokoknya pas banget sama kriterianya. Saya bilang, itu emosi. Begitu emosi, dia langsung menyerahkan dirinya. Saya mau ikut kamu kemana aja. Emosi. Tapi begitu ketemu cowok itu, kelihatan karakternya kayak apa, hidupnya kayak apa. Waduh, kita akan ngelihat, kita akan nyesel loh. Itu ikut Tuhan, bukan emosi sesaat. Bukan emosi seketika, tapi ikut Tuhan adalah komitmen total seumur hidup kita. Komitmen total seumur hidup kita. Cinta perempuan waktu masih muda, masih cantik, tidak ketahuan bawelnya. Kalau udah ngoceh dari pagi sampai malam, tidak berhenti-berhenti. Kayak 7-Eleven 24 jam mulutnya terbuka. Bawel. Makin lama makin gendut. Di situ saya bilang, cintamu lagi diuji. Sekali lagi, kita sama-sama ngomong, love is action, not acting. Cinta itu action kita. Kita beraksi kalau kita mencintai, bukan cuma acting. Acting gampang, apalagi seorang hamba Tuhan gampang acting. Gampang. Jago kita ngikutin gayanya Tuhan. Datang tangan. Jago kita kelihatan kayak orang baik. Bisa kita putar balik keadaan, kelihatan supaya kita kelihatan baik. Salah. Sekali lagi saya bilang, kalau kita cinta Tuhan, orang bisa merasakan jamahan tangan kita. Kalau kita cinta Tuhan, orang bisa ngerasain sentuhan kita. Maaf ya, saya bilang ya, cinta Tuhan itu tidak ditakar sama duit. Berapa rupiah yang bisa kau beri buat Tuhan? Sorry, saya bilang, itu nyogok Tuhan. Duit lu gak laku di sorga. Sorry, saya bilang ya. Kalau kamu cinta Tuhan, bukan soal uang seberapa banyak yang kamu bisa beri. Bukan. Tapi seberapa dalam hidupmu kamu bisa beri buat Tuhan. Kalau kamu bisa berikan hidupmu, kamu bisa berikan semua hartamu. Makin sulit ikut Tuhan. Tapi kita nggak berpilihan, ini berjaga loh kita loh. Betul nggak? Petrus cinta Tuhan menggebu-gebu, tapi begitu Tuhan nampaknya lemah, maaf ya, nampak lemah. Ketika Petrus ngelihat Tuhan sepertinya tidak berdaya. Oh, kok dia ditangkap, kok dia dihakimin, kok dia dipukulin, kok dia berdarah-darah. Petrus bilang, waduh, gua gak ngikutin dia nih. Petrus bilang apa? Digoda sama perempuan. Perempuan bilang apa? Dia nih ikut salah satu muridnya. Petrus langsung bilang apa? Gua gak kenal. Gua gak kenal. Maaf ya, ngomong boleh menggebu-gebu. Diintimidasi sama seorang perempuan udah kalah. Berapa banyak orang Kristen begini. Saya bilang sama saudara, sekali lagi saya bilang, iblis tahu kelemahanmu. Sekali lagi saya bilang, iblis tahu kelemahanmu. Dia tahu apa kekurangan kita. Paulus sampai bilang gini, aku berseru 3 kali sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Di dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Kuasa Allah bisa sempurna kalau kita menyerahkan semua kelemahan kita sama Tuhan. Tuhan, saya lemah di sini Tuhan. Tuhan, saya lemah di sini Tuhan. Tuhan bilang, oke, kelemahanmu aku jadikan kesaksian.
Tuhan bisa mengubah kelemahan kita jadi satu kesaksian. Ini yang Tuhan mau. Waspada. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya bilang sama saudara, Dia terus bersyafaat bagi kita. Dia tahu kelemahan kita. Ibrani 7 ayat 23 sampai 25. Dia tahu kelemahan kita, Dia terus bersyafaat bagi kita. Ibrani 7 ayat 23. Ya. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Iya. Dulu imam-imam dulu itu dihalangi oleh maut. Dia nggak bisa jadi imam. Terus yang sesungguhnya, terus Ibrani 7 ayat 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. nah, tapi karena dia punya jabatan imamat yang nggak bisa beralih sama orang lain. Terus Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang kepada Allah. Yang datang kepada Allah. Terus Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Kata pengantara ini sama dengan pakai dengan kata pensyafaat. Pendoa syafaat. Dia menjadi pendoa bagi kita semua. Intercession. Iya, puji Tuhan, langsung diterjemahkan intercession. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia pengantara kita. Dia tahu kelemahan kita. Tapi jangan dieksplor kelemahan itu. Jangan dipakai sebagai alasan untuk berbuat dosa. Oke, ingat ya, saya bilang ya, iblis senang menampi kita. Kita nggak boleh punya alasan untuk dia mendakwa kita. Betul nggak? Oke, dia tahu kelemahan kita. Saya pernah ngomong sama saudara, saya kalau nggak makan, mungkin saya bisa. Mungkin saya bisa. Mungkin saya bisa. Tapi kalau saya ngelihat Karen nggak makan, itu yang susah. Kenapa? Karena nafsu makan saya juga akan hilang kalau ngelihat dia nggak bisa makan. Ya. Nah, iblis tahu kelemahan ini. Iblis tahu kelemahan ini. Kadangkala kita ngelewatin lembah, kita kekurangan. Dan itu yang membuat kita nggak bisa. Tapi ketika kita menyerahkan kelemahan itu sama Tuhan, puji Tuhan, saya punya istri yang bisa memahami suaminya, seorang hamba Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini luar biasa loh, luar biasa. Nah, iblis kadang tahu kita nggak makan nggak apa-apa, tapi jangan anak kita yang nggak makan. Susah kita, susah hati kita. Dan iblis tahu kelemahan ini. Kita nggak apa-apa deh, kita nggak punya apa-apa nggak apa-apa. Asal jangan anak kita nggak punya apa-apa. Iblis tahu kelemahan ini dan dia pakai cara itu. Terus dia akan sikat di situ. Sampai apa? Sampai kita serahin kelemahan ini sama Tuhan. Tuhan tahu Ayub lemah di mana? Ayub lemah di harta sama di anak. Dia ambil semuanya, kelemahannya. Diambil semuanya. Tuhan bilang apa? Gue mau gantiin. Tapi kau harus dieksplor dulu ya. Diayak dulu, diizinin diayak dulu. Sampai kamu kenal aku. Dalam-dalamnya aku. Waduh, luar biasa loh. Mampukah kita ngelewatin itu? Saya bilang, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Seperti Petrus bangkit dan dia berdoa bagi saudara-saudaranya. Lihat ya, Petrus insaf. Petrus bangkit, dia mulai berdoa bagi seorang lain. Dan banyak jiwa diselamatkan lewat Petrus. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya juga untuk menyelamatkan orang di kiri kanan kita. Gimana caranya? Gimana caranya? Engkau harus bangkit, engkau harus insaf. Gimana caranya? Engkau harus berjaga dan engkau harus waspada. Kalau engkau melakukan berjaga-jaga dan engkau waspada,
engkau akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan suatu hari nanti. Kita nggak tahu waktunya kapan, tapi kita percaya tidak akan lama lagi. Semuanya sudah di depan mata kita. Semuanya sudah jelas ada di depan mata kita. Sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, rindukah kita berjumpa dengan satu sosok yang terus kita nantikan sampai hari ini? Rindu gak? Kalau saudara benar-benar rindu, saudara nantiin dia terus. Dan saudara akan dapat happy ending yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin.